Hejo ini. Hejo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ini filenya yang bulan kemarin, ini yang bukan yang baru. Sana sih mana bulan kemarin. Hilap dayanya tara dihafalkeun. Karena dia WhatsApp siapa? Wana kirimkeunnya. Tes. Mata hurung deui Pak Ji. Atas. Gibah arti asalnya dari goib. Goib itu kan tidak ada. Hadis yang pas menjelaskan definisi gibah diriwayatkan oleh Imam Muslim, makanya tidak ada di sini karena yang kita bahas ini Sahih Bukhari. Dan kita bisa menemukan keterangan itu dalam kitab syarahnya. Jadi kitab syarah hadis Sahih Bukhari atau Fathul Bari itu membandingkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan yang diriwayatkan oleh imam-imam lainnya. Kenapa tidak ada dalam Sahih Bukhari? Padahal hadis itu penting. Karena Imam Bukhari itu punya standar yang excellent ya untuk hadisnya itu. Jadi yang boleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari hanya rawi-rawi yang grade-nya grade 1. Grade 1 T kalau sekarang mah gambarannya ustadz itu harus hafidz Quran, harus hafidz hadis, hadisnya kutubut tis'ah ya, 9 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Muwatta Malik, dan Musnad Ahmad. Itu yang paling susah Musnad Ahmad, paling banyak. Ada yang 20, 30 jilid cuma percetakan. Lalu harus doktor minimal. Kemudian amaliyahnya, saumnya biasanya para ulama hadis itu saum setiap hari, kecuali kalau lagi sakit atau kecuali hari Ahad, karena Ahad subuh ada konsumsi di sini. Kira-kira kalau standarnya seperti itu nih, Baitul Mukhlisin nih kategorinya ustadznya Sahih Bukhari bukan. Setahu saya ya, saya pun nggak masuk ya, kalau standarnya begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah ustadz-ustadz di Baitul Mukhlisin yang ngajar di sini kemudian doif? Tidak kan? Cuma Imam Bukhari ingin yang excellent. Jadi lamun di perusahaan apa aja perusahaan naon ya teh, yang hanya menerima dari ITB misalkan. Kalau dari Unisba nggak bisa, nah, harus ITB.
eh, harus standar akhlaknya, nilainya misalkan harus cum laude ya, yang tidak cum laude tidak akan diterima. Terus ada sertifikat pernah anu gitu kan. Terus bahasa Inggrisnya harus bagus, TOEFL atau IELTS-nya nilainya harus 500 misalnya. Nah itu bukan berarti yang tidak memenuhi kualifikasi itu kemudian doif. Nah Imam Bukhari itu begitu, makanya para ulama sepakat kalau hadis dituliskan, ya bukan diriwayatkan, dituliskan dalam Sahih Bukhari, terus pasti sahih itu perlu dibahas deh. Capek-capek gitu, capek-capek meyakinkan waktu, karena memang ini sudah hasil penelitian Imam Bukhari dan imam-imam sejamannya. Imam-imam sejamannya saja sudah mengakui ya bahwa, dan nggak ada yang mengkritik. Yang mengkritik itu kesininya yang nggak tahu. Bedakan yang Jokowi Prabowo main lagi sebenarnya ngeritik. Ada yang muji tapi mujinya tidak ilmiah, nah ngeritik mah bisa lobana lebih ilmiah. Imam Bukhari ulama sejamannya saja kan ketika memuji para ulama, nama profesor-profesor perguruan tinggi ternama dipuji, diacak, semuanya beres, udah semuanya mengakui Amirul Mukminin fil hadis. Orang Uzbek, bukan orang Mekah, orang Madinah, orang Uzbekistan Imam Bukhari. Mun bapak ibu umroh anu cara rampung podas ya. Karasep kerilis itu Imam Bukhari orang sana ya. Sekarang masuk wilayah Rusia atau sekarang mah negeri tersendiri, kalau dulu masuk Uni Soviet, Uzbekistan. Nah dalam hadis riwayat Muslim itu dzikruka akhaka bima yakro, ketika Nabi menjelaskan ghibah itu menceritakan saudara kamu yang dia benci. Jadi kalau yang dia suka mah nggak apa-apa, berarti menceritakan saudara kamu dzikruka itu berarti ketika sedang tidak ada. Kalau saya ngomongin Pak Haji Rudi, yang dibenci oleh Pak Haji Rudi maksudnya yang jelek-jelek, bukan yang bagusnya. Kalau membicarakan yang bagus mah nggak jadi soal ya. Saya membicarakan bagusnya Jokowi Prabowo nggak jadi soal, najan mikir heula naon halusna ayalah saeutik pemerintah. Lalu sahabat bertanya, in kana fi akhi maqul, Nabi bagaimana kalau dalam saudara saya itu betul saya membicarakan kejelekan Jokowi, dan memang gitu. Saya membicarakan keburukan Gibran dan memang gitu. Lalu Nabi SAW menjawab, in kana fihi faqad ghtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Iya, kalau yang kamu obrolkan keburukan Jokowi dan memang Jokowi buruk, dan itu gibah. Kalau kamu menyebutkan kejelekan Jokowi dan ternyata tidak begitu, bohong. Jadi nggak ada sama baiknya. Ngomongin kejelekan orang lain itu meak-meakeun paana. Kalau benar doraka, kalau salah bohong doraka, dua-duanya gitu doraka. Nah Imam Bukhari di sini fokus di wilayah-wilayah apa saja gibah itu kategorisasinya. Ternyata dari hadis-hadis ini nanti bisa diketahui bahwa Nabi SAW memberikan beberapa pengecualian ya. Ada gibah-gibah yang dibolehkan dan ada yang tetap haram. Dan Imam Bukhari itu dikritiknya satu ya, urutan pembahasannya tidak sistematis, tidak sesistematis Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya ya. Kalau Imam Muslim sistematisasinya bagus, kalau Imam Bukhari acok-acokan. Kalau ada murid zaman Imam Bukhari macam usung sistematisan, pokoknya mah tulis we.
can usum dira rapi. Nah, sebagaimana akan kita lihat, ya, yang pertama mengecualikan. Nah, lalu ini tentang siksa bagi yang gibah. Lalu ini pengecualian dua bab terakhir. Ini kalau saya boleh usul ke Imam Bukhari, ini harusnya nabab yang ini di awal, tangken tanu di luhur dihandapna gitu. Ngancik Imam Bukhari teh gandeng lah cenah dosen maloba teori. Ini yang pertama, dibolehkan gibah kalau sebatas menyebutkan identifikasi. Contoh ya, misalkan saya suruh ke anak saya, ini tolong bawa ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad anu mana Pak? Memang nama Ahmad banyak. Atau ke Mang Ujang. Mang Ujang mana Pak? Mang Ujang botak. Dan memang botak. Apakah ketika saya menyebutkan begitu berarti dosa? Tidak, karena sedang mengidentifikasi. Tapi kalau saya bilang ya di belakang dasar si Mang Ujang botak, nah itu kalau dia mendengar pasti tersinggung karena saya dalam konteks menjelek-jelekan dia. Tapi kalau saya ya Bang Muak kali itu Mang Ujang mana Pak? Di saya itu ada Mang Ujang betot, Mang Ujang botak, ya, jeung Mang Ujang karena tilu Mang Ujang Mang Ujang botak kan tidak dalam posisi untuk menghina, tapi memang kalau sedang mengidentifikasi bingung eta Mang Ujang botak, itu tidak termasuk gibah yang terlarang. Makanya Imam Bukhari di sini nulis bab ma yajuzu min dzikrin nas, bolehnya menceritakan orang lain gitu ya, kalau disesuaikan dengan definisi tadi gibah. Seperti at-tawil, al-qasir, si jangkung, si pendek gitu. Misalkan saya ngomong ke anak saya, ini bawa ke Bu Imas. Bu Imas mana? Tak Bu Imas jangkung ya. Bu Imas pendek. Kan itu bukan dalam menghina. Tapi kalau saya bilang ini perbuatan siapa? Oh, dasar Bu Imas pendek. Nah, itu menghina, itu gibah ya, di belakang. Waninya kan di belakang beraninya, kalau di depan wah itu wani. Menunjukkan bahwa itu berarti gibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ma yaqulu dzul yadain, apa yang dikatakan oleh dzul yadain, wa ma la yuradu bi syai'in rujul, dibolehkan yang tidak dimaksudkan menjatuhkan kehormatan seseorang. Yang tadi dzul yadain, nah ini hadisnya, saya nggak perlu baca panjang lebar karena kaitannya sujud sahwi. Nabi sholat 2 rakaat antara duhur atau asar, pokoknya siang. Lalu Nabi keluar wiridan, biasa udah wiridan, Nabi ke teras masjid. Sahabatnya luak lieu gitunya, termasuk Abu Bakar dan Umar. Nah, cenah Nabi teh sholat 2 rakaat, syariat anyar. Kata yang lain dikosor, berarti menang dikosor. Nah, ada nih orang yang namanya dzul yadain. Dzul yadain itu artinya lengan panjang. Di kita kan tangan panjang pencuri, ya, konotasinya jelek si lengan panjang. Dia berani keluar, Nabi, maaf, Anda itu lupa atau syariat baru atau sengaja dikosor. Kata Nabi, saya enggak lupa, saya enggak kosor. Nah, itu jadi dalil orang yang lupa itu enggak akan ingat bahwa dia lupa. Ngarana ge lupa. Dan ini sangat mungkin terjadi ya. Sekelas Nabi saja, dan nanti Nabi menjelaskan kan, karena saya manusia biasa. Tapi kalau wahyu itu kenabian, bukan manusia biasanya, itu nggak mungkin lupa ya. Kalau wahyu saya katakan qala Allah Ta'ala ya. Kalau sesuatu terjadi dan Nabi tidak menyadari kepada Allah, itu manusiawi, Nabi lupa. Di munaya Ustad poho dinu sholat
kuduna 3 rakaat 2 rakaat terkedah gujur macam usah teh kok. Namanya juga lupa. Saya pernah tuh sampai sekarang nggak dijadwal Jumatan lagi, ya padahal tiap tahun, ya. Gara-gara nanti Jumatan, duka ada rokaat tahiyat akhir teh ada tahiyat awal rasa sholat duhur. Cek urang mah nya eta ketua DKM di Tararukang teh ketika posisi kita tahiyat awal dah apal abilin salapi. Salapi memang tahiyat akhir teh juga tahiyat awal 2 rakaat. Urang teh di subhanallah. Lalu saya bangkit Allahu kuduna salam yang ada Allahu Akbar. Subhanallah wah gandeng turun deh biasa. Da estu oh. Malaweung teu rumah sama malaweung busuk. Nabi juga cenah Nabi malaweung yang namanya lupa. Lalu kemudian cenah Nabi berarti Anda lupa. Nah, Nabi tanya ke jamaah as-shadaqatul yadain, ieu cenah si dua lengan panjang teh benar? Nah, ada orang. Dan dalam keseharian juga dipanggil dul yadain. Saya lupa enggak ngecek ya nama aslinya siapa. Tapi ini menjadi dalil bahwa kalau ada sebutan-sebutan hanya sebagai identifikasi itu tidak termasuk ghibah yang haram. Buktinya ya ada rawi yang terkenal namanya Al-A'mas. Al-A'mas teh rabun mata atau selalu berair mata. Ya, naon diurang bahasa Sundana bajin gitu. Ya. Al-A'raj itu si pincang. Ya. Ada ulama Al-A'raj. Ada juga ad-doha mengerti apa? Tukang siri. Menurut ustaz itu lubang bodor. Dipanggil ad-doha. Ada juga Ibnu Daqiqil Id, itu terkenal. Ibnu Daqiqil Id itu dikategorikan mujaddid abad keempat Hijriah, saking terkenalnya di madzhab Syafi'i. Arti Ibnu Daqiqil itu anak tepung Id. Ya, itu ada sejarahnya. Sejarahnya jadi dia salah ucap ketika lebaran, ya khutbah Id. Ya. Dia malah meneriakkan daqiqul Id, cenah gitu. Daqiqul itu mana ya konsumsi lebaran, mana konsumsi lebaran. Karena istrinya di rumahnya, ini cenah lebaran enggak ada makanan, enggak ada daqiqul Id. Nah, napikeun enggak kaucapkeun jadi dikenal Ibnu Daqiqil Id. Padahal nama aslinya bukan itu. Itu ulama terkenal, ya. Pensarah Riyadhus Shalihin, banyak kita bisa. Atau al-a'ma orang buta, ya kayak Imam Badal Nabi Abdullah bin Ummi Maktum itu kan sering disebut rajulun a'ma ya. Termasuk muadzin ya itu disebutnya orang buta kan itu tidak dalam posisi menghina. Jadi kalau tidak dalam niat menghinanya identifikasi boleh. Dan beda dengan ini keterangan dari Aisyah ketika Aisyah ini jujur ya menceritakan kekeliruan dirinya, itu sahabat. Saya pernah menceritakan seseorang kepada Nabi, tapi menceritakannya itu heureuy gitu ya, maklumlah Aisyah perempuan muda ya aya we heureuy. Lalu kata Nabi, ma yasurni anni hakaitu rajulan wa anna li kadza wa kadza. Aku tidak senang menceritakan seseorang dengan canda meskipun aku mempunyai kelebihan keunggulan ini dan itu. Mun urang mah roasting ya. Wah, silih tembak. Minang di roasting nanti Rapi Ahmad atau kamari si Miftahnya di roasting. Kemudian ya Rasulullah, Rasul inna Sofiyata mra'atun. Sofiyah mah cenanya perempuan wa qalat biyadiha hakada, dan Aisyah dengan tangannya sambil begini. Ya. Rasul Sofiyah mah cenanya kalau namanya begini. Maksudnya penaik
Lalu kata Nabi, laqad mazajti bi kalimatin au mazajti biha ma'al bahri la muzija. Itu omongan kamu kalau dicampurkan dengan air lautan yang asalnya asin bisa berubah jadi pahit, misalkan jadi asin semuanya, saking besar dosanya. Karena Aisyah meskipun maksudnya bercanda membicarakan Sophia, tapi dalam konteks merendahkan ya. Kalau bercandanya tidak merendahkan, tidak jadi soal. Kok menyebut goblok kita mulai bercanda deh ya, meskipun di Jawa itu goblok itu gendeng sableng biasa ya. Tempo hari yang lalu saya posting tulisan Gus Baha ya, nyarekan ke NU. Kayak NU ini udah alim kok mau dibawa goblok, can gitu cek Gus Baha. Udah bener ngaji itu, ngaji kitab, bahas Quran, bahas hadis. Ini mah pinginnya ngajinya yang pengajian umum, ada bupati. Dan ngebahasnya bukan ngebahas kitab, ngebahas yang umum aja. Jadi itu GNU udah pinter, udah alim, mau aja dibawa goblok-goblok gitu. Itu kayak goblok katanya. Nyarekan kayak Gus Baha. Lantaran jengkel meureun ai pangajian anu ngaji jiga kieu kararosong wae. Pengajian teh kudu tabligh akbar wae, aya bupati kakarapin. Coba gara Pak Haji ondang wali kota terpilih ka dieu pin. Aya wali kota kan ke di arah ramplopan ya. Jamaah jadi kudu muludan wae, kudu rajaban wae. Jadi Gus Baha lagi jengkel. Cek Gus Baha gitu teh kayak goblok. Jadi ninggalkeun pesantren, ninggalkeun kita. Makanya Gus Baha kata beliau, kalau saya datang ke satu daerah, sok mana kitabnya, kita ngaji. Dan pengajian Gus Baha tara loba. Jarang banyak, meskipun ya dia juga kali-kali menerima tampil di ceramah umum. Kemudian saya lanjut dulu ke sini ya. Ini dimasukkan dalam bab ghibah karena Abu Usaid tersinggung ya. Ketika Nabi SAW bersabda, khairu duril ansor Banu Najjar, sebaik-baiknya kampung Ansor adalah Banu Najjar. Jadi kalau dulu perkampungan itu per bani ya, mengababakna Najjar, nanti anak keturunannya tinggal di kampung itu ya. Di orang oge di lembur-lembur kan gitu. Seperti saya babakan Ciparai, anu ngababakna orang Ciparai, makamna seberang Pasar Induk Caringin, di belakang itu ada makam Mbah Ciparai Tiluan. Wah, tete di ziarahan ya. Karena nu ngababak di babak Ciparai teh eta. Babakan Ciamis, nu ngababakna orang Ciamis, babakan Tarogo, orang Tarogo Garut. Seanak incu di dinya. Di lembur gitu kan, ya seanak incu, celok-celokan. Nah di zaman Nabi juga begitu. Jadi ada Banu Najjar, ada Banu Abdul Ashab. Dilengkapnya di sini. Ketika Nabi bersabda, sebaik-baiknya kampung Ansor dar Bani Najjar, kemudian Abdul Ashab, kemudian Bani Haris, kemudian Bani Sa'idah. Wa fi kulli duril ansor khair, tapi setiap kampung Ansor juga baik. Kemudian Sa'ad bin Ubadah menemui Abu Usaid. Sa'ad bin Ubadah dan Abu Usaid ini orang Bani Sa'idah. Jadi mun aya nama komplek terbaik di Cimahi itu Kota Mas, kemudian Cihanjuang, kemudian Cipageran, kemudian mana gitu. Kan orang Cipageran pasti tersinggung ketika yang ngomongnya wali kota Cimahi, cek Cimahi komplek terbaik Kota Mas, kemudian Cianjuang, kemudian Cipageran. Pasti orang Cipageran tersinggung. Nah, Sa'ad bin Abi Ubadah dan Abu Usaid ini orang Bani Sa'idah. Alam taro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ansor
faja'alana akhiran. Kamu cenah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang terbaik dari kaum Ansor dan menjadikan kita terakhir. Cenah urang disebut pangakhirna, nyeri hati. Fadroka Sa'dun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah khuyradurul ansor faju'ilna akhiran. Rasul, kampung-kampung Ansor sudah dipilih yang terbaik dan kenapa kamu dijadikan terakhir? Apa salah kami? Lalu kata Nabi, awalaisa bihasbikum an takunu minal khiyar. Kan saya enggak menyebut jelek. Saya sudah sebutkan semua kampung Ansor baik. Udah, apa salahnya? Ya masalah ada yang terbaik, ada yang tidak terbaik, yaitu mah normal. Ya. Kenapa Nabi menyebutkan yang terbaik Banu Najjar? Karena nenek Nabi, ya, oh bukan, buyut berarti, buyut Nabi, ibunya Abdul Muttalib, Salma binti Amr, itu orang Bani Najjar. Jadi Hashim dulu punya istri orang Banu Najjar, punya anak Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, punya anak Muhammad. Makanya ketika ayah Nabi Abdullah sakit di Madinah, itu dirawatnya oleh Banu Najjar. Makanya ketika Nabi kecil ziarah ke makam ayahnya, karena Nabi kan lahir gak pernah bertemu ayah, ziarah ke makam ayahnya, Nabi datanya ke Banu Najjar dan menginapnya di Banu Najjar, dan memang sarerehan kene. Termasuk ketika Nabi datang ke Madinah, kan pada ingin menerima Nabi di saya, Nabi di saya, Nabi di saya. Kata Nabi, tak cenah kumaha si onta ieu sok onta saya ke mana? Ternyata di Banu Najjar menerang. Dan kemudian Nabi tinggal di Banu Najjar sementara. Lalu Nabi berkata, "Hai Banu Najjar, tolong ini tanah ini jual ke kami. Kita mau bangun masjid." Kata Banu Najjar, "Kami nggak butuh uang dunia, kami butuh uang akhirat. Udah kami wakafkan." So, hese panengan kitu teh. Ya. Orang butuh tanah terus diwakafkan, dijual murah ge hese ka masjidna. Apal wae cenah ieu masjid. Jarwal mahal. Diabdi oge itu yang 10 tumbak kita beli 500 juta. Sesa 2 tumbak nu tukangna. Dah yang 100 juta eta 1 tumbak 200 juta. Cingat tuh ieu ge cita 10 tumbak 500 juta berarti 1 tumbak 50 juta. Hari itu anu 1 tumbak hayang 100 juta. Kudu nage ka masjid mah tuh wakaf, henteu wakaf jual murah, henteu jual murah jual normal, ima jual mahal. Ngaharepna 2 tumbak keun be ka ayeuna mah. Depannya halaman masjid masih ada tersisa. Ke yang 350 berarti 2 tumbak. Teu dilepaskeun udah 2 tahun. Lain embung maksakeun meuli asa kamalan atuh teh donatur oge mikir heula meuli mal-mal teh. Ini Banu Najjar enggak usah, silakan. Coba bayangkan ya. Kita butuh lahan buat pengembangan aset, lalu ini pada ngawakafkeun. Ini pesantren kita di Situ Aksan juga sama ya. Terus nyalalampeurkeun, Pak Ustadz cenah ieu ngabdi 15 tumbak sawios lah cenah 2,5 M we. Sugan teh sawios teh 250 juta, 2,5 M we cenah. Kirangna sabaraha Bu Haji? Nya cenah lah 2 M lah cekap cenah. Seri we mun kewe. Nu sebelah sana 9 tumbak. Berapa? 1,8 we Pak Ustadz cenah. Cekap cenah. Nya cekap kumaha kewe. Udah banyak yang menawarkan. Kayang teh atunya da standar di gang madrasah 1 tumbak 100 juta.
mun 8 tumbak atau 800 juta dek dipikiran emang jadi 8 cekap 15 tumbak kan meureun sa 1,5 M mah yang 2,5 M ya, kudu nate atau jual normal ya jual termasuk yang di Atoba pikirnya kemarin ada 9 tumbak cik NJOP na sabaraha sakieu tuh cik berarti kalau NJOP nya segitu ini 400 dengan NJOP terbaru di 2024 dan cenah keukeuh Pak Ustad wargi udah dasar abdi ulang 750 juta nyamang awe jual ka nu lain geus sataun can kabuli wae can anu meureun mahal teh. Nah ini hebatnya Bandung Neca. Jadi kalau bapak-bapak menjadi bagian dari ini, wah ini terbaik. Tadi betul kata Pak Jurudi, rugi kurang mengembangkan aset di kaluhur-kaluhuran tidak ada semua dari kita sedikit pun wah rugi kabina. Ini menunjukkan ketika seseorang terutama pemimpin menyebutkan yang terbaik bukan berarti menjelekkan yang lain. Jadi tong baperan. Kemarin kan usung dibagi rapot. Di saya nggak ada itu kebijakan ranking nggak ada. Tapi dah ibu ngarana ibu-ibu hayang nanya weh. Ustaz cenah ieu teh saha nu pangsaena rahasia Bu? Atuh cenah bocoran weh. Bisa dibejakeun aya putan anak kasabaraha pun anak kasabaraha cenah dina ranking. Jadi dibejakeun kabeh. Tungtung nama kan ya jadi seolah-olah menyinggung yang tidak ranking padahal ya orang tahu baperan dan tidak dilihat dari ranking nilai ya sering saya sampaikan nilai itu dilihatnya dari akhlak dan akhlak itu hese menteuna ya hese menteuna. Berikutnya yang ketiga ini pernah kita bahas hadisnya ya saya intinya saja. Ketika ada yang bertamu seorang tokoh jahat ke Nabi, lalu Nabi bilang ke Aisyah di kamar, ini orang jahat. Lalu ketika Nabi menerima tamu itu, Nabi bertutur kata dengan baik. Aisyah kan protes, tadi kata Nabi jahat, kok Nabi baik? Kata Nabi yang masa ada tamu, ya di jam dan diusir tetap harus baik ke tamu, meski tamunya orang jahat selama dia tidak sedang berbuat jahat. Orang munafik, jadi Nabi maksud menyebut orang jahat, dia orang munafik hati-hati. Kapan-kapan jangan terkecoh. Kalau Nabi kemudian bertutur yang baik itu menunjukkan kepada orang jahat pun dalam keseharian mah harus baik kalau dia baik. Nah ini jadi dalil boleh menggibah orang yang terkenal kejahatannya, kemunafikannya. Ustadz cenah ngabasoe Jokowi ngarah apal mau 58% tah gitu ya agar jangan terjadi lagi. Kok kita itu seakan-akan membenarkan ya, kebusukan pemimpin hanya demi bansos beras ya, hanya demi bansos minyak. Jigana orang Cimahi kita jauh beda lah jeung orang Bandung. Makanya kita sering selipkan yang begini-begini untuk kritis saja. Dan saya kan masih mending itu juga Rocky Gerung, ya, si si tolol cina gitu, bajingan tolol. Abdi mah nyebat gitu, cuma kita mengkritisi, ya. Jadi jangan kemudian kita longgar orang yang udah jelas-jelas busuknya, jangan kemudian selalu dipuji-puji karena terlalu banyak yang memuji ya. Buzzer-buzzernya banyak. Pak Gibran itu udah jelas begitu, wah kemarinnya ke Bandung, wah ke buzzer-buzzernya gitu. Di mana-mana aku di TikTok. Masyarakat kita banyaknya kan percaya karena TikTok daripada ke Ustadz. Rujukan agama dan keilmuan mereka sekarang TikTok. Di TikTok lo barang pada itu. Cenah da abi mah 32 akun TikTok. Aplikasinya gitu aya. Kata istri saya begitu. Istri saya kan tukang belanja di TikTok. Kemudian
Ini bab gibahnya. Imam Bukhari mengutip surat Al-Hujurat ayat 13. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, janganlah menggibah sebagian kalian sebagiannya lagi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan, suka kamu makan bangkai saudara kamu. Jangankan bangkai dipencit we eta jelema gitu nya. Terus didahar dagingna aya waktu kanibal ya. Mau moe tara dahar daging mau anggar we daging domba, daging unca. Ini jangankan yang bangke yang dipecit biasa wae kan kejam. Ieu mah geus bangke didahar di bangke. Jangankan bangke manusia, bangke ayam pun kita enggak berani makan. Maksudnya jijik, kotor. Kalau saya menggibahkan Faruk, itu sama saya dengan membiarkan dia mati, udah mati, kemudian saya makan daging. Kenapa disamakan dengan begitu? Ya karena orang yang kita gibah itu, dia nggak tahu apa-apa ibarat bangkai. Dan disepertikan dengan makan karena kita merendahkan, menghancurkan kehormatan dirinya. Kehormatan diri itu kan sama dengan darah kan di hadis. Haram. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Jadi setara. Ketika kita merusak kehormatan seseorang itu sama dengan membunuh dia. Sama dengan merampok dia. Dosanya sama. Hadisnya Rasulullah SAW lewat 2 kuburan. Lalu kata Rasul, ini yang 2 kuburan ini sedang disiksa. Dan tidak disiksa karena dosa besar. Tapi dalam riwayat disebutkan wa innahu lakabir, tapi sebetulnya jadi besar. Pernah kita bahas atau pernah ya. Dulu di bab rikok. Ada yang disebut muhaqqaratud dzunub, dosa kecil tapi karena dianggap sepele menjadi besar. Ya kan yang kecil kalau ditumbuk-tumbuk jadi gede juga. Yang pertama kata Nabi la yastatiru min baulihi. Dia tidak bersembunyi ketika kencing. Maksudnya sutro itu penutup, tidak di ruangan khusus kencing. Kiina di mana wae jorok. Ya. Dan orang yang begini biasanya tidak mensucikan bekas kencingnya, ada jorok ya. Jadi kalau toilet di Baitul Mukhlisin ya masih jorok, masih bau, itu calon penghuni siksa kubur. Siksa kubur. Nu ngabawanan. Wa amma hada, adapun yang satunya lagi fakana yamsi bin namimah. Dia tukang namimah. Namimah itu melaporkan gibah. Saya ngobrol ke Faruk. Ruk, Gingga teh begini ya. Gak nyangka ternyata Gingga itu gini. Saya menjauh-jauhkan Gingga ke Faruk. Ku Faruk teh dibejakeun ka Gingga enggak? Cek usahana sedin kieu geus lah tong di streaming deui. Nah, itu Faruk itu namimah. Ya. Kenapa dimasukkan dalam bab gibah? Karena berarti membenarkan gibah. Ya, namimah. Harusnya Faruk itu Ustaz jangan begitu, mungkin Gingga begini gitu kan ya. Atau Faruk ke Gingga enggak, atau seharusnya gini temuin sana klarifikasi. Nah itu berarti tidak jadi gibah. Tapi kalau dia namimah berarti dia membenarkan gibahnya, malah memperuncing keadaan. Semakin parah. Makanya namimah sering diterjemahkan adu domba. Tsumma da'a bi'asi bin Rad bin fasyaqqo bithnain. Kemudian beliau meminta pelepah kurma basah, lalu dipotong 2, fa ghorosa, lalu ditancapkan ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Ke kuburan ini 1, ke kuburan itu 1.
Lalu kata Nabi la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan, diliburkan siksanya selama dua pelepah kurma ini belum kering. Ini syafaat dari Nabi. Nabi diberikan izin. Syafaat itu kan illa bi'izni. Mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan Nabi saja diberikan izin untuk itu saja, nggak berlaku buat yang lain. Ya. Dan izinnya juga berlaku terbatas, karena nggak mungkin siksa kubur dihilangkan. Kalau sudah diponis siksa kubur ya udah, dipikir sampai kiamat di siksa kubur. Hanya untuk dua penghuni kubur ini ada pengecualian selama tangkai kurmanya belum kering. Kalau udah dipatahkan dari pohonnya pasti kering, cuma tidak akan langsung kering. Ini syafaat dari Nabi, dan tidak sebagaimana yang difahami bahwa kalau beres nguburkeun tancepkeun nya ranting, berarti ngadoakeun disiksa kubur, berarti tau yakin bakal disiksa kubur. Bukan itunya, bukan dari dahannya, tapi dari syafaat. Ya, meskipun kita nggak bisa berdebat keras ya dengan saudara-saudara kita yang meyakini seperti itu, ditaburkan bunga-bunga yang basah. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, cukup sekian. Oh ada, mangga Pak Haji. Jamaah diem ketika mendengar fitnah kemungkinan gak paham, atau kemungkinan udah pada tahu memang dia begitu, jadi bukan fitnah lagi. Yang jelas memang kalau kita tahu ya seseorang digibah, difitnah, kita harus menolaknya. Dihadiskan menrodda an irdi akhihi bil ghaib radallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Orang yang menolak gibah dari saudaranya, dia berarti menolak api neraka dari wajahnya. Jadi seperti tadi saya ke Faruk membicarakan ginga, itu hakikatnya saya memberikan api neraka ke Faruk, mau diterima atau tidak. Kalau cepat tuh gitu sih, oh gitu. Nah berarti Faruk menerima api neraka itu gitu. Harusnya Faruk itu, Ustaz mungkin, nah gitu ya, mungkin Gingga sedang sakit jadi begini, mungkin Gingga sedang nggak punya uang jadi gini, lagi galau, gitu. Jadi harus menolak dengan husnudon, dengan berprasangka baik. Itu wajib. Cakap. Turun, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.